Halo, perkenalkan nama saya Ernesto Wardanto. Saya dari kelas 2021A, NIM 068. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang olahraga pada zaman Romawi. Jadi olahraga pada zaman Romawi itu ada banyak. Salah satunya balap kereta dan gladiator. Balap kereta sendiri adalah salah satu tontonan olahraga paling populer di era Romawi dan Bizantium, seperti yang terjadi di zaman Yunani. Orang Romawi di Republik dan Kekaisaran awalnya cukup antusias secara selektif terhadap kontes atletik Yunani. Menekankan latihan fisik untuk kesiapsiagaan militer, motif penting dalam semua peradaban kuno, orang Romawi lebih suka tinju, gulat, dan lempar lembing daripada lari-lari dan lempar cakram. Sejarawan Livy yang menulis tentang atlet Yunani yang muncul di Roma pada awal 186 sebelum Masehi. Yang kedua, gladiator. Gladiator adalah petarung bersenjata yang melakukan pertarungan untuk menghibur para penonton di Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi. Ada dua jenis petarung gladiator, yaitu manusia melawan manusia yang diciptakan oleh Munera dan hewan melawan manusia yang diciptakan oleh Venationes. Gladiator menjadi populer bahkan di Kekaisaran Timur yang berbahasa Yunani, yang pernah dianggap para sejarawan kebal dari nafsu akan darah. Frekuensi balap kereta yang lebih besar dapat dijelaskan sebagian oleh fakta bahwa mereka relatif murah dibandingkan dengan biaya besar pertempuran gladiator. Selama masa pemerintahan Nero 54-68, gladiator wanita diperkenalkan ke arena. Sirkus Romawi dan Hippodrome. Bizantium terus menyediakan balap kereta lama setelah protes Kristen tentang biaya ekonomi yang besar menghakimi permainan gladiator. Mungkin pada awal abad ke-5. Dalam banyak hal, balapan kereta cukup modern. Para kusir dibagi menjadi faksi-faksi yang terorganisir secara birokratis, misalnya Blues dan Greens, yang membangkitkan loyalitas penggemar dari Inggris hingga Mesopotamia. Para kusir membual tentang jumlah kemenangan mereka, ketika para atlet modern membual tentang statistik mereka yang menunjukkan mungkin beberapa kesadaran yang baru dimulai tentang apa yang di zaman modern disebut rekor olahraga. Namun, permainan gladiator seperti permainan Yunani sebelumnya memiliki dimensi religius yang kuat. Pertempuran Romawi pertama pada 264 sebelum Masehi mungkin berasal dari permainan pemakaman Etruria, di mana pertempuran fana menyediakan pendamping bagi almarhum. Itu adalah penyembahan berhala dari permainan. Bahkan lebih dari kebrutalan mereka yang membuat para pengunjuk rasa Kristen ngeri. Asosiasi agama pagan yang tidak terlalu mencolok dari ras kereta membantu mereka bertahan selama berabad-abad setelah Konstantin menjadi Kristen pada tahun 337 Masehi. Olahraga di abad pertengahan. Olahraga Eropa abad pertengahan kurang terorganisir dengan baik daripada olahraga kuno klasik. Pekan raya dan festival musiman adalah kesempatan bagi pria untuk mengangkat batu atau karung gandum dan bagi wanita untuk mengikuti lomba smoke. Olahraga favorit kaum tani adalah sepak bola rakyat, permainan liar tanpa batas yang mengadu pria yang sudah menikah melawan bujangan atau satu desa melawan yang lain. Kekerasan permainan yang bertahan di Inggris dan di Prancis hingga akhir abad ke-19 mendorong humanis Renaissance seperti Sir Thomas Elyot untuk mengutuknya karena lebih cenderung melukai daripada menguntungkan para pesertanya. Lomba lari, lompat, guling, dan gulat ditawarkan kepada masyarakat kelas bawah
yang hadir sebagai penonton. Pesta besar adalah bagian dari program dan mabuk-mabukan biasanya ditambahkan ke pesta pora. Di daerah-daerah Jermanik, seorang Pritsenkoning bertugas secara bersamaan menjadi penjaga ketertiban dan menghibur orang banyak dengan syair-syair yang cerdas. Sejarah olahraga jousting abad pertengahan. Olahraga jousting abad pertengahan. Warga kota abad pertengahan dipersilahkan untuk menonton aristokrasi bermain, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen atau bahkan di sebagian besar Eropa untuk bersaing dalam turnamen tiruan mereka sendiri. Turnamen adalah hak prerogatif kesatria abad pertengahan yang dijaga ketat dan bersama dengan berburu dan penjajakan merupakan hobi favoritnya. Pada kemiringan dan di mana kesatria berkuda dengan tombak mencoba untuk melepas kuda satu sama lain, kesatria itu berlatih seni perang. Raison d'entre-nya. Dia menunjukkan kehebatannya di hadapan tuan, nyonya, dan rakyat jelata dan mendapat untung tidak hanya dari hadiah berharga, tetapi juga dari uang tebusan yang diambil dari yang kalah. Antara abad ke-12 dan ke-16, turnamen awal yang sangat liar dan bebas untuk semua berkembang menjadi prestasi dramatis kehidupan istana, di mana arak-arakan yang rumit dan tampil alegoris cukup membayangi jousting yang sering tidak kompeten. Beberapa bahaya tetap ada bahkan di tengah tampilan. Di salah satu turnamen besar terakhir pada tahun 1559, Henry II dari Prancis terluka parah oleh tombak yang terbelah. Wanita petani berpartisipasi secara bebas dalam permainan bola dan balapan kaki di abad pertengahan, dan wanita bangsawan berburu dan memelihara elang. Tetapi wanita kelas menengah puas dengan menonton. Meski begitu, mereka lebih aktif daripada rekan-rekan mereka di Heian Jepang selama abad ke-8 hingga ke-12. Dibebani oleh jubah berlapis-lapis dan diasingkan di rumah mereka, para wanita Jepang tidak dapat melakukan lebih dari mengintip dari balik layar mereka di kontes memanah yang dipasang oleh para abdi dalem. Olahraga di zaman Renaissance dan modern. Olahraga pada saat Renaissance, olahraga telah menjadi sepenuhnya sekuler. Tetapi di balik benak pendidik Ceko abad ke-17, John Amos Comenius dan humanis lainnya, perhatian terhadap pendidikan jasmani pada apa yang dianggap sebagai model klasik membayangi aspek kompetitif olahraga. Memang elit abad ke-15 dan 16 lebih menyukai tarian daripada olahraga dan senang dengan pola gerakan geometris. Dipengaruhi oleh balet yang berkembang di Prancis selama periode ini, koreografer melatih kuda untuk melakukan gerakan anggun daripada memenangkan balapan. Pemain anggar Prancis dan Italia seperti Gilliard, Thibaut yang terkenal, yang l'Académie de l'Espe atau Akademi Anggar, muncul pada tahun 1628, menganggap aktivitas mereka lebih sebagai bentuk seni daripada sebagai pertempuran. Orang Eropa Utara meniru mereka. Orang Inggris dan Jerman yang cenderung humanis mengagumi permainan calcio Florentin yang dibudidayakan. Suatu bentuk sepak bola yang menekankan ketampanan dan pakaian elegan para pemainnya. Dalam dunia olahraga, penekanan pada estetika daripada pencapaian tidak pernah lebih kuat. Sementara elemen estetika bertahan dalam olahraga seperti figur skating, menyelam, dan senam. Penekanan modern umumnya pada prestasi terstruktur. Faktanya, transisi dari Renaissance
untuk olahraga modern dapat dilihat dalam pergeseran semantik kata ukuran yang pernah dikonotasikan dengan rasa keseimbangan dan proporsi, mulai merujuk hampir secara eksklusif pada pengukuran numerik. Mungkin sekian cerita untuk olahraga pada zaman Romawi. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.